Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memasuki pertemuan ke-12 dan 13, membahas terkait modernisasi dan dampaknya bagi masyarakat Islam serta aliran modernisasi. Modernisasi menurut para ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Modernisasi memang sangat luas artinya, yakni mencakup proses memperoleh citra atau image yang baru seperti citra tentang arah perubahan atau citra tentang kemungkinan adanya perkembangan. Di bidang ekonomi, perubahan bisa dilihat dalam wujud industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan munculnya kebutuhan kapital dalam jumlah yang sangat besar, pertumbuhan sains dan munculnya kelas-kelas baru dan mobilitas sosial. Di bidang politik, ditandai oleh munculnya partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepemudaan. Sedangkan di bidang sosial, terjadinya perubahan hubungan antar komunikasi sesama lawan jenis maupun urbanisasi. Sehingga menurut Peter Berger bahwa ada 5 pilar modernisasi. Yang pertama abstraction, yang kedua futurity, yang ketiga individuation, yang keempat liberation, yang kelima secularization. Yakni secularization ini terjadi kemerosotan di bidang keyakinan keagamaan. Sehingga dampaknya di dalam teori modernisasi adanya proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Jadi dengan kata lain, masyarakat selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan, yakni munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan adanya perubahan sosial, yakni sebuah perubahan penting dari struktur sosial, yakni pola perilaku dan interaksi sosial. Dan sebaliknya, kita melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang sangat melekat pada sifat yang termasuk pada kehidupan sosial kita. Sehingga jika kita teliti lebih cermat dalam pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada terbagi menjadi 5, yakni tradisionalis konservatif, radikal puritan atau fundamentalis, reformis modernis, dan sekuler liberal. Sesungguhnya pada beberapa perdebatan di dalam dunia barat ada beberapa teori mengenai modernisasi. Menurut Daniel Warner misalnya, beranggapan bahwa modernisasi identik dengan westernisasi, di mana westernisasi itu lebih berorientasi pada nilai, sedangkan modernisasi lebih bersifat teknologis. Sehingga pada aliran Islam modern, adanya modernisasi tentu berdampak pada lahirnya beberapa aliran atau paham dalam umat Islam sebagai model lain dari aliran pada masa klasik. Tentunya, aliran pemikiran Islam modern di pertemuan kali ini yakni membahas antara tradisionalis dan modernis, khususnya di Jawa, di Indonesia, diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Dalam wujudnya, pemahaman ideologi ini sangat beragam. Di Indonesia terutama, dikenal adanya NU dan Muhammadiyah. NU sering dilihat sebagai kelompok tradisionalis, sementara Muhammadiyah sebagai kelompok modernis. Dalam penetapan awal puasa dan hari raya misalnya, pelaksanaan sholat tarawih dan sholat id, kelompok Nahdlatul Ulama dalam menetapkan awal puasa dan hari raya berpegang pada konsep ru'yah, sementara Muhammadiyah berpegang pada hisab. Dalam pelaksanaan sholat tarawih pun, kelompok NU berpegang pada jumlah 20 rakaat, sementara Muhammadiyah berpegang pada jumlah 8 rakaat. Baik, sekian pertemuan pengantar studi Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.